Oke, untuk abang-abang semua, kakak-kakak semua yang sudah hadir, yang sudah menonton di channel ini ya, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat datang. Ya, seperti biasa kita membahas masalah pinjaman online, masalah gagal bayar. Nah, mungkin masih banyak sekali untuk kalian yang gagal bayar, ya, yang masih panik, yang masih cemas, yang masih bingung karena baru gagal bayar, takut didatangi di lapangan, takut nanti kalau sebar data, takut nanti kalau masuk slik OJK. Nah, yang kayak gitu ya, yang paling ditakuti oleh nasabah-nasabah yang gagal bayar ataupun yang baru gagal bayar itu dia. Tapi satu yang paling ditakuti sama mereka, nggak kuat malu. Nah itu aja, nggak kuat malu. Kita nggak usah malu ya, nggak usah kita terlalu pikirkan kali itu, nggak usah kita ambil pusing. Nanti gagal bayar, datangi DC lapangan, datang ke rumah, ya kan? Ketahuan sama tetangga, ketahuan, udahlah, nggak usah lagi, ya, nggak usah lagi kita pusingkan masalah-masalah nanti DC datang ke rumah. Biarkan saja dia datang ke rumah ya. Memang tugas dia untuk menagih hutang. Yang penting intinya jangan gemetar ya, jangan gemetar, kuatkan mental. Gagal bayar itu bukan masalah pidana. Gagal bayar tidak bisa dipenjara ya. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masalah aku laku nanti gagal bayar di lapangannya ada atau tidak, kredivo di lapangannya ada atau tidak, terus cash ada atau tidak. Ya kita nggak bisa memastikan ada atau tidaknya DC pinjol. Ya maksudnya di lapangan datang ke rumah. Kita nggak bisa memastikan itu. Yang bisa kita pastikan adalah kuatkan mental. Gimana caranya? Abaikan semua teroran-teroran itu. Nggak usah dihiraukan lagi. Nggak usah Anda baper. Ya, ditakut-takuti. Nanti kalau Anda gagal bayar masuk penjara, nah itu nggak ada. Nggak ada bro ya. Jangan sampai Anda nanti termakan intimidasi-intimidasi, teror-teror dari para pinjol ya kan. Akhirnya Anda stres ya. Akhirnya Anda melakukan tindakan-tindakan gali lubang, tutup lubang, utang sana, utang sini ya untuk melunasi hutang pinjol. Padahal kondisi uang sudah tidak ada lagi ya dan bunganya pun besar sekali ya. Gak usah dulu Anda bayar, gagal bayar dulu ya, gak masalah, gagal bayar dulu. Tenangkan diri Anda, perbaiki keuangan Anda. Kalau nanti sudah kondisi keuangan Anda baik, kondisi keuangan Anda normal ya, terserah. Mau Anda bayar terserah, mau nggak bayar terserah. Nah, oke. Di kesempatan kali ini saya membahas ada 30 pinjol ilegal ya yang masih bertebaran, yang masih meneror kita semua, apalagi untuk nasabah-nasabah yang gagal bayar ya. Jadi kalau Anda sudah gagal bayar di pinjol ilegal, nggak usah lagi dibayar. Nggak usah lagi dibayar. Udah, apalagi mereka berpotensi sebar data ya. Nanti kalau ada yang gagal bayar di pinjol-pinjol ilegal, ada yang sebar data, langsung Anda screenshot laporkan ke OJK. Ya, biar dibabat habis. Biasanya kalau dia di blokir ya kan, nanti muncul lagi, diblokir, muncul lagi. Ini kayak mana lagi ya kan? Memang sudah dunia online tuh seperti itu. Yang pastinya kita harus kuatkan diri kita dulu ya. Yang terpenting kondisikan faktor-faktor internal. Kita kondisikan. Tapi kalau faktor eksternal ya kan, kondisi lapangan, teror, intimidasi, itu nggak bisa kita kondisikan. Ya sudah, lepas saja. Nggak usah dihiraukan. Ya, ada 30 pinjol ilegal yang akan saya bahas di sini. Ya, mungkin di antara kalian ada yang gagal bayar di pinjol ini. Ya, udah nggak usah bayar, auto lunaskan, ganti nomor, putus semua komunikasi sama DC-DC yang neror-neror itu. Nggak usah lagi dihiraukan, ya, blokir semua, nggak usah angkat telepon, nggak usah buka WA. Jangan sampai Anda membalas, apalagi menanggapi pesan-pesan dari para DC. Aduh, makin kacau nanti. Oke, yang pertama, fast credit, pinjaman kilat, kredit rupiah, ada dana, rupiah mudah, dana fleksibel, lautan tunai, yes kredit, asetku, super dana, arta niaga, kredit dana, super dompet, rupiah kilat, pinjam gampang, kreditku, uang lancar, 365 pinjaman cicilan uang, KT Agu, kopi susu, dana mudah, KTA mudah, dana cepat, dana kilat, dana kredit,
Dana amanah, aman cepat, tunai yuk, kredit kami, uang modal. Nah, itu 30 pinjol ilegal sampai bulan Mei 2025 ini ya. Ini masih ada nih berseliweran nih. Dan nama-namanya pun mirip dengan pinjol-pinjol legal ya. Namanya mirip-mirip. Kalau orang-orang yang baru melakukan pinjaman online, dia kan kadang nggak tahu mana yang legal, mana yang ilegal ya kan. Nanti terjebak Anda di pinjaman ilegal, nah udahlah. Sempet gagal bayar, teror yang ngeri ya kan. Pokoknya ciri-cirinya kalau dia udah 7 hari bayar cicilan, nah itu dah. 7 hari 14 hari bayar cicilan, nah itu ilegal itu ya. Nggak masuk slik OJK. Terus dia tuh bunganya ngawur. Memang udah nekan kali sama nasabah-nasabah. Ngeri sekali. Jangan sampai Anda bayar kalau udah gagal bayar di pinjol-pinjol ilegal ini ya. Di sini ada 365 pinjaman cicilan uang ya kan. Itu kayak 360 kredit padahal bukan. Nah, takutnya nanti ada orang-orang yang mau pinjol ya kan, mau pinjol masuk ke pinjol ilegal. Intinya, kalau pinjol yang aman untuk digalbeh itu pinjol legal. Pinjol legal aman untuk digalbeh. Amannya apa? Yang pertama tidak sebar data. Pasti, pinjol legal itu tidak sebar data. Ya, kalaupun resiko-resikonya pinjol legal itu apa? DC lapangan, datang ke rumah, ya kan? Masuk slik OJK, telepon ke Kondar. Ya mungkin ada beberapa yang keluar Kondar ya. Tapi potensinya kecil sekali. Oke teman-teman ya. Pokoknya kuatkan mental, abaikan semuanya DC-DC yang menagih kepada Anda melalui via telepon, melalui WA, ya, melalui SMS, apapun itu, nggak usah dihiraukan. Tenangkan dulu diri Anda, biar Anda bisa lebih fokus terhadap pekerjaan Anda. Anda nggak stres, Anda nggak depresi. Ya, jangan sampai nanti gara-gara gagal bayar dan Anda ketakutan nyari joki pinjol. Aduh, nggak ada. Yang menyelesaikan hutang itu kita sendiri, bukan orang lain. Jadi nggak ada orang yang bisa menghapus data kita apabila kita gagal bayar. Nggak ada. Siapapun itu nggak bisa. Ya, kuncinya satu, kalau mau selesai, dibayar. Nah, kalau ada uang. Kalau nggak ada uang kayak mana? Ya sudah, gagal bayar. Ya, karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para nasabah-nasabah yang gagal bayar, yang bertanya, ya pertanyaan-pertanyaan klasik lah. Bang, aku laku ada di isi lapangan nggak? Kredit pintar ada di isi lapangan nggak? Ya kan, seperti itu. Ya, oke teman-teman ya. Mungkin itu saja informasi dan edukasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya diselesaikan dari masalah hutang piutang. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.